Saya sampaikan tadi bahwa ada program-program dari MPC Jakarta Pusat dan PAC Tanah Abang tentang keanggotaan agar mereka bisa tidak merepotkan ya. Syukur-syukur, sangat bersyukur tidak meresahkan. Nah, saya tuh terpikir kenapa di Tanah Abang ini pemuda Pancasilanya kayak gini. Di tempat lain ribut, lapak, parkir, tapi Tanah Abang tidak. Apa masalahnya Pak Rudi? Jadi ini, di Tanah Abang itu kita juga di sini bergabung dengan RGT. Ya. RGT itu Rumah Guyub Tanah Abang. Di Rumah Guyub Tanah Abang itu ada beberapa organisasi, mungkin sekitar 40 lebih organisasi di situ. Nah, kita kerjasama polanya. Jadi di pemuda Pancasila bukannya tidak mau berbuat, dalam arti kata mereka kan juga punya wilayah masing-masing. Jadi kita ini nanti polanya pola bisnis yang lega. Jadi bukannya seperti kita ngambil lapak teman-teman yang sudah ada gitu. Ya. Tapi kalau memang mereka tidak dapat, kita bisa ambil alih gitu. Dan kita di sini pemuda Pancasila menaungi mereka karena skupnya beda. Begini, pemuda Pancasila tingkat nasional berada dalam lingkup sebuah semacam konfederasi tingkat kecamatan. Ini mengganggu pikiran saya sebenarnya ya, mengganggu. Tapi nggak masalah. Cuma bagaimana perannya pemuda Pancasila semestinya menjadi motivator, fasilitator untuk pengembangan masyarakat Tanah Abang. Jadi tidak masuk pada konfederasi itu menjadi anggota, tapi menjadi pelopor gitu. Apa? Saya jelaskan. Ya. Jadi di RGT itu, ya kan, kita di situ tidak termasuk dalam golongan RGT. Kita di luar RGT. Gitu. Cuman dengan adanya beberapa organisasi yang ada di Tanah Abang itu, kita menaungi ini. Menaungi, kita mensupport mereka. Bukan berarti kita menjadi salah satu anggota dari RGT tersebut. Saya sudah bilang juga ketua umumnya RGT bahwa pemuda Pancasila di luar dari RGT. Oke, saya tambah. Ada nggak peluangnya di Tanah Abang, ranting atau PAC-nya bergaya seperti yang lain? Kenapa? Misalnya menciptakan lapak-lapak untuk ranting. Cuma itu kan sebenarnya ada diskresi undang-undang peraturan daerah dan lain. Ada wilayah yang bisa dikelola bekerja sama dengan lurah dan camat. Apakah itu diambil nggak gitu? Betul. Ya. Itu termasuk program-program kita yang akan kita buat. Karena saya ini di sini dari sejak memilih tahun 2023 kemarin bulan Oktober, kita mau bergerak. Kami sudah membentuk tim 7. Tim 7 itu yang bakal nanti mendobrak itu di wilayah Tanah Abang, termasuk Bang Acil. Itu kita udah mau jalan. Mungkin program-program yang akan kita buat untuk pemuda Pancasila ini tidak terganggu dengan format-format lain. Makanya kita buat secara elegan. Jadi tadi terputus karena saya belum menjawab lebih luas gitu. Mungkin Bang Acil bisa menjelaskan. Oke. Pemetaannya dulu gimana? Pemetaannya ada 7 bulan oke ya. Dan ada nggak upaya pengusulan kepada pemerintah agar kita bisa dapat wilayah kaki 5 binaan di mana potensi yang tadi untuk pemuda Pancasila bisa dilakukan. Silakan. Silakan Bang Acil. Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan tadi berkaitan dengan program-program di Tanah Abang sendiri, PAC sendiri. Arahan dari Ketua PAC dengan sinergitas langsung dari MPC bahwa anggota pemuda Pancasila Tanah Abang kita menghindari konflik yang berkaitan dengan senggolan-senggolan di lapangan. Maka dari itu sesuai dengan arahan dari PAC tadi bahwa perubahan image atau paradigma dari masyarakat tentang organisasi harus kita rubah. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana merubah mindsetnya anggota Pancasila sendiri, sehingga yang kita lakukan untuk mengejar opportunity berjalannya sesuai dengan porsi dan proporsional. Itu tadi menjawab pertanyaan tadi bahwa kenapa Tanah Abang tidak ada konflik, karena kita jalankan itu semua secara profesional. Berkaitan dengan program-program kita tadi, sebelum kita melanjut kepada program-program tentang pembinaan atau kewirausahaan, kita bentuk dari pelatihan-pelatihan. Insya Allah PAC Pemuda Pancasila Tanah Abang sebentar lagi akan membuat program jangka pendek, menengah, jangka panjang berkaitan dengan pembinaan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah saat ini sudah punya PT. Cuma memang PT ini belum masuk dalam anggaran dari Pemuda Pancasila. Cuma itu kita kolaborasi. Sehingga
opportunity di Tanah Abang bisa kita ambil melalui elegan-elegansi yang bisa kita lakukan di Tanah Abang. Itu akan memutus rantai konflik yang ada di Tanah Abang ya. Dan ada apa konsolidasi koordinasi antar kelompok-kelompok Tanah Abang ada. Sudah pasti. Ada penjelasan pada mereka, yuk kalau maju caranya gini gitu ada ya. Sudah pasti ada. Jadi begini, memang uniknya di Tanah Abang seperti ini. Tanah Abang itu banyak sekali organisasi masyarakat dan beragam potensi, beragam paradigma, beragam karakter. Itu kalau itu tidak disatukan dengan baik, tidak dikomunikasikan baik, maka akan terjadi benturan di Tanah Abang. Oke. Maka dari itu konsolidasi kepada seluruh ormas melalui ketua PAC dengan organisasi-organisasi lain termasuk 3 pilar. Ya. Oke, saya rasa begini aja. Saya ingin menyatakan pada semua warga Jakarta dan sekitarnya bahwa contohlah pemuda Pancasila Tanah Abang. Saya ingin mengatakan itu sebenarnya terakhirnya nih ya. Kenapa? Di daerah potensi ekonomi tapi tidak macam-macam pemuda Pancasilanya. Dan untuk itu atas saran saya kepada PAC, pada MPC, pada tingkat tertinggi, contoh Tanah Abang. Contohlah Tanah Abang, hidupkan wilayah ekonomi dengan cara elegan, dengan cara profesional, dengan cara intelektual. Semoga pemuda Pancasila Tanah Abang menjadi pelopor. Amin. Begitu ya. Ya, terima kasih. Saya rasa nanti ada sesi lain yang kita bisa lebih panjang lagi membicarakannya. Cuman saya berdoa untuk pemuda Pancasila Tanah Abang menjadi pelopor, menjadi motivator, menjadi fasilitator gerakan-gerakan